Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hutama Sugandi, Ketua Umum Gabungan Eksportir Indonesia atau disingkat dengan GAIKI, dan kita masih membahas topik menilik problematika ekspor kopi Indonesia. Pak Hutama. Ya, tadi juga sudah kita membahas Pak Hutama permasalahan yang terjadi. Kemudian dari sisi regulasi juga sempat Anda singgung tadi. Ini permasalahannya bisa dikatakan cukup kompleks nih, Pak Hutama. Masih belum terlambat, Pak, untuk memperbaiki semua sehingga posisi Indonesia baik dari negara pengekspor kopi yang sebelumnya masuk ke 3 besar ini bisa dikembalikan kembali. Saya kira tidak ada barang yang terlambat, Pak. Kami dari GAIKI sangat membutuhkan support daripada pemerintah, terutama dalam penyuluhan kepada para petani, ya Pak. Jadi pertama kami mengharapkan bisa dilakukan suatu mapping untuk jenis-jenis varietas yang cocok. Kemudian pemerintah membuat suatu bibit yang sangat unggul untuk varietas-varietas yang unggul tersebut, sehingga produktivitas kita bisa meningkat. Karena konsumsi dalam negeri itu meningkat lebih dari 5%. Sedangkan dunia juga konsumsinya meningkat lebih dari 2,2%. Jadi kebutuhan daripada kopi tahun demi tahun itu pasti meningkat terus. Dan kopi Indonesia ini adalah kopi yang sudah dikenal di seluruh dunia, sudah lebih dari 300 tahun. Baik yang jenis Robusta maupun jenis yang Arabica. Jadi mohon kepada pemerintah bisa dilakukan suatu penyuluhan kepada petani, dilakukan suatu mapping yang mana yang cocok untuk varietasnya. Kemudian di suatu bibit, kemudian dilakukan bantuan-bantuan dari pemupukan, karena bantuan jangan sekedar hanya bibit saja, tapi karena itu mengalami perjalanan 3-4 tahun, jadi bantuannya itu kalau bisa berkelanjutan sampai terjadi produksi. Dan itu kami GAIKI tidak segan untuk membantu di dalam pemasarannya terhadap ekspor. Karena ekspor ini selalu diminta oleh luar negeri, apalagi sekarang ini boleh bilang terjadi bersaing antara permintaan dalam negeri sama diekspor. Permintaan dalam negeri itu tinggi sekali sebelum adanya pandemi. Saya kira di kuartal 3 dan 4 mungkin bisa kembali untuk konsumsi dalam negeri. Memang di kuartal 1 masih belum terasa, yang paling terasa di kuartal kedua dan ketiga sedikit mulai membangkit. Kami harapkan di kuartal 4 ini sudah bisa kembali di konsumsi domestiknya. Baik. Pak Hutama, dengan beberapa upaya-upaya yang sudah Anda lakukan, kemudian juga harapan kepada pemerintah, tadi juga disebutkan, ini untuk dari sisi pertumbuhan ini memerlukan waktu yang cukup lama begitu. Seberapa upaya yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ini? Ini kan baru merencanakan upaya yang akan dilakukan. Nah, ketika ini berjalan, ini masih memerlukan waktu untuk mengejar ketertinggalan yang ada sampai saat ini, Pak Hutama. Ya, saya kira tidak terlambat, Pak. Tidak terlambat. Karena apa yang ada sekarang ini sudah mempertahankan posisi kopi Indonesia, baik itu harga maupun juga kualitinya untuk domestik maupun secara internasional. Jadi kalau ditambah, itu pun bukan sekaligus, pasti bertahap terus meningkat. Baik. Dan itu akan diikuti marketing pemasaran yang juga bertahap untuk meningkat. Saya kira begitu, Pak. Terkait dengan mapping tadi, Pak, kita juga ingin tahu sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi produsen utama kopi, yang menjadi andalan sampai sejauh ini. Jadi andalan produksi kita ini di segitiga emas, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, ya kan, dan sekarang mulai Jambi yang mulai berkembang, dan beberapa daerah sudah mulai berkembang, Pak. Jadi itu pemerintah perlu melakukan satu mapping terhadap jenis yang cocok. Karena petani dia tidak akan mengerti, dia khawatirnya hanya ikut-ikutan, oh kalau ini harganya mahal saya nanam ini, tapi sebetulnya lahannya kurang begitu tepat. Iya. Gitu. Nah, itu perlu penyuluhan yang bagus daripada pemerintah yang bekerjasama dengan mungkin dengan para
asosiasi yang terkait dengan bidang produksi, Pak. Baik, dari sisi mapping begitu Pak Hutama dan saran dari Anda. Nah, terkait juga dengan produktivitas ini juga Pak Hutama, dengan kondisi pandemi tadi pun juga sudah Anda jelaskan posisinya saat ini, kemudian permintaan dari global mulai mengalami peningkatan begitu. Ketika produktivitas kita ini mulai terbatas, sementara dari sisi kualitas kita dinilai bagus. Ini lebih kepada menimbulkan trust, kepercayaan kepada produsen. Mungkin dalam hal ini negara-negara langganan ekspor dari kopi Indonesia, ketika mereka membutuhkan banyak, tapi produktivitas kita tidak mencukupi, Pak. Apakah ini juga menjadi tantangan juga ke depannya? Ya, ini tantangan, Pak. Ini yang dikhawatirkan market akan diambil oleh negara yang produsennya besar seperti Vietnam, apalagi sekarang berhasil mengembangkan Robusta seperti tempat kita. Nah, itu yang kalau kita tidak cepat-cepat, waktu masih ada, tapi kalau kita masih santai, ya market akan habis, Pak. Nanti kopi Indonesia misalnya biasanya dipakai 70% untuk billing, untuk apa, mungkin tinggal 30%, 40% yang lainnya diisi oleh kopi-kopi dari negara-negara yang produksinya tinggi, Pak. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kita mengharapkan kita punya spending itu tetap tidak berubah, walaupun ada penurunan, tapi penurunan tidak banyak, karena kompetitor kita seperti Vietnam itu sangat gencar sekali, ya kan, di dalam marketing, apalagi produksinya dia mempunyai tawar yang tinggi. Baik, secara keseluruhan Pak Hutama, bagaimana target ekspor kopi di Indonesia di sepanjang 2020 ini kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19? Saya kira ekspor akan meningkat Pak tahun 2020 ini, nanti dikuatirkan sama 4. Karena sudah kelihatan baik pembeli dari luar negeri itu sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada kita untuk membeli. Cuma ya itu seperti saya sampaikan tadi, kualitinya agak berubah. Yang mana pembeli biasanya membeli kualiti yang tinggi sekali, dia agak mencari yang agak murah. Karena yang tinggi itu biasanya dipakai kafenya yang banyak yang tidak operation, tapi pemakaian kopi tetap tidak bisa hilang. Biasa yang saya dengar di Amerika itu hampir semua rak-rak supermarket itu yang biasanya kopi kaleng, yang dipakai yang untuk diminum di rumah atau bagaimana, itu selalu kehabisan, Pak. Selalu kehabisan. Dan itu kan disuplai, itu biasanya suplai kopi-kopi yang sifatnya kualitinya medium dan medium ke bawah, Pak. Baik, terakhir Pak Hutama, ada melakukan revisi, Pak, dari posisi target ekspor kopi di Indonesia di 2020? Saya kira kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak, Pak. Cuma kelihatannya dibandingkan tahun kemarin, mungkin kita bisa lebih baik antara 10-15%, Pak. Oke. Baik, Pak Hutama, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, di Idea Channel. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Hutama Sugandi. Baik, ada Pak Hutama Sugandi, Ketua Umum Gabungan Eksportir Indonesia atau GAIKI. Tadi kita membahas menilik problematika ekspor kopi Indonesia, dan semoga untuk ke depan ekspor kopi Indonesia kembali mengalami peningkatan dan juga menjadi sentra kopi dunia. Dan pemirsa, telah bersama kami, Market Review akan segera kembali usai jeda berikut ini.